Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Pusagawanti, mahasiswi Jurnalistik 2A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Umi Musyarrofah. Dalam video ini, izinkan saya untuk membahas tentang suatu hadis yang berisi tentang pujian Allah terhadap mukmin yang kuat. Pertama-tama, akan saya mulai dengan dalil yang ada di dalam suatu hadis, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asrabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaiton. Hadis riwayat Muslim Sahih nomor hadisnya 4816, Kitab Al-Qadar bab fi'il amri bil quwa wa tarkil ajzi wal isti'anah billah. Hadis ini merupakan hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Dalam hadis ini Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asrabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaiton. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan intisarinya itu merupakan sifat-sifat mukmin yang kuat. Lalu bagaimana sih sifat-sifat dari mukmin yang kuat itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Raihlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa lemah. Jadi, salah satu sifat dari orang mukmin ini adalah raihlah apa yang kamu inginkan, apa yang bermanfaat bagi. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah cinta dengan mukmin yang kuat. Nah, mukmin yang kuat itu memiliki sifat yang tidak pantang menyerah dalam mengejar sesuatu. Dia akan selalu berusaha untuk meraih apa yang bermanfaat baginya. Dan dalam meraih apa yang kita inginkan, segera berdoa kepada Allah, minta kepada Allah sebelum mengatakan kepada siapapun. Kenapa? Karena Allah adalah Maha segalanya. Dengan berdoa, maka apa yang kita inginkan menjadi berkah. Seperti batu, ketika batu itu ada di kali, maka tidak ada harganya. Dan ketika batu itu sudah diukir, sudah ditempa, maka batu itu memiliki harga yang luar biasa. Sama seperti permintaan, dengan disertai doa, itu akan mendapatkan nilai plus dari yang kita dapatkan. Kita mendapatkan apa yang kita perlu, ditambah lagi pahala yang dapat menaikkan derajat kita. Dengan doa, sesuatu yang kita dapatkan lebih berharga dan lebih berkah. Orang-orang mukmin itu terbagi menjadi 3 yang berdasarkan kesemangatannya dalam beribadah. Yaitu yang pertama, as-sabiqun bil khairat. Orang-orang yang menjalankan semua perkara yang wajib dan sunnah. Jadi dia melaksanakan sholat 5 waktu, mengerjakan sholat duha,
mengerjakan sholat tahajud, dan ibadah-ibadah wajib dan sunnah yang dia kerjakan terus-menerus, serta meninggalkan perkara yang diharamkan, makruh, dan mubah. Jadi orang yang as-sabiqun bil khairat ini orang yang benar-benar ambisius untuk mendapatkan derajat setinggi-tingginya di surga. Lalu yang kedua, ke tingkat yang kedua ada golongan muqtasid. Orang-orang yang mengerjakan perkara wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Jadi dia melaksanakan 5 waktu, tapi dia nggak ibadah sunnah, kayak nggak disertai ibadah. Dia nggak disertai dengan ibadah sunnah seperti as-sabiqun bil khairat. Orang-orang muqtasid ini cenderung dia mengerjakan hal-hal yang wajib serta menghindari apa yang memang tertulis jelas kalau itu tuh dilarang, diharamkan. Jadi ya biasa-biasa aja, ibadah tapi nggak melanggar dosa-dosa yang berat. Terus yang ketiga adalah dzalimu linafsi, yaitu mereka yang mencampur adukan amal salih dan amal buruk. Jadi bisa dibilang tobat sambal. Jadi dia ibadah terus tapi dia tetap mengerjakan sholat, maksiat jalan terus, sholat juga jalan terus. Sifat orang mukmin selanjutnya yaitu wa in asrobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amalas syaitan. Jika engkau tertimpa sesuatu, jangan mengatakan sekiranya aku berbuat begini pasti akan begini dan begitu. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syafa'ala. Ini merupakan ketentuan Allah dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Karena perkataan sekiranya, seandainya itu membuka jalan bagi syaitan. Jadi ketika kita dalam keadaan tidak menyenangkan, kita supaya selalu ingat dengan Allah. Jangan sampai kita kufur dengan mengatakan, kenapa saya tadi melakukan itu? Kenapa saya tidak melakukan itu? Jadi kita berandai-andai. Andai aja tadi gue begini. Andai aja gue tadi begitu. Ingat, itu semua sudah qadar dari Allah. Sekeras apapun kita berandai-andai, maka semakin tertekan diri kita. Semakin merasa gak puas dengan diri kita. Jika kita mau menerima apa yang Allah gariskan untuk kita, yang Allah takdirkan untuk kita, hati kita akan selalu lapang. Lagi pula Allah sudah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya sesungguhnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Yang bahkan diulang lagi di ayat 6, Allah sampai berfirman 2 kali, yang berarti Allah menegaskan kepada kita bahwa semua kesulitan bisa kita hadapi, dan setelah itu, setelah kita bisa menghadapi kesulitan, pasti ada suatu kebahagiaan yang tak terkira. Saya ingin mengingatkan, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, saya ingin mengajak teman-teman sekalian dalam bulan Ramadan ini kita supaya memaksimalkan ibadah kita. Karena kenapa? Semua amal dilipat gandakan, amal baik maupun amal jelek. Maka kita supaya memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini untuk berbuat baik, karena belum tentu tahun depan kita menjumpai bulan Ramadan. Jadi usahakan tahun ini kita bisa menjadi orang mukmin yang fastabiqul bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan derajat pahala sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya di sisi Allah. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah.
besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.